dalam berpidato bahasa Inggris. Di satu sisi, si Rina ini enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri, sehingga suatu siang pada jam istirahat sekolah, Rina memberikan diri menghadap ke saya dan menyampaikan permasalahannya. Oke, inilah percakapan Rina dan saya. Oke, lanjut Bu Mega. Selamat siang, Pak Kamsin. Selamat siang, Bu Mega, apa Dek Mega, dan bisa bantu? Begini Pak, terkait dengan permintaan Bapak agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut Pak. Loh, kenapa? Enggak ikut. Saya masih belum percaya diri Pak. Loh, mengapa kamu tidak percaya diri? Karena dulu saya pernah ikut lomba pidato, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Oh, nah sekarang Bapak tanya, apa yang menjadi kekuatan yang ada di dalam diri Rina sendiri? Saya fasih dalam berbahasa Inggris, Pak. Kira-kira ada lagi kelebihan lainnya? Iya, Pak. Saya juga bisa merancang pidato informatif. Oke. Nah, sekarang sebenarnya kamu ini punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri karena tidak mudah putus asa. Sekarang Bapak mau tanya, menurut Bu Mega, hal yang penting sebagai syarat dalam berpidato itu? Setahu saya nih, Pak, syarat utama dalam berpidato itu menguasai pokok masalah yang akan diuraikan, memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut antara si pembaca, topik yang dibaca, dan pendengar perlu terjalin hubungan yang baik serta dapat dipahami pendengar. Tepat sekali. Nah, begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat ini, ya, menurut pendapat Demega sendiri, mana yang belum dikuasai kira-kira? Dari keempat yang saya sebutkan tadi, menurut saya yang belum saya kuasai itu yang memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, Pak, sehingga membuat pendengar itu tidak memahami isi pidato saya. Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang pede dalam berpidato. Baik. Kalau begitu gini, langkah apa yang Rina lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri Rina sendiri apabila dikaitkan dengan syarat pidato yang sudah disebutkan tadi? Coba, apa langkahnya? Menurut saya nih Pak, yang bisa saya lakukan itu kira-kira saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato tersebut, sehingga pesan dalam pidato itu, pidato yang saya sampaikan itu tersampaikan ke pendengar dengan baik. Dan begitu pula saya juga akan lebih percaya diri ya Pak ya. Bagus sekali. Nah, sekarang gini, kembalikan lagi kepercayaan diri kamu itu. Karena dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginfluencer audiensi dengan pesan dalam pidato itu. Bapak yakin bahwa kamu pasti bisa. Karena kamu mempunyai kekuatan yang perlu dieksplor. Dengan cara mengeksplor kekuatan ini dalam diri kamu ini, salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Nah, Bapak yakin kamu pasti bisa. Jangan prioritas pada menang atau kalahnya. Yang terutama adalah bagaimana kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapatkan banyak pengalaman baru. Gitu ya. Oh iya Pak, baik Pak. Saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kita. Saya yakin saya bisa. Terima kasih banyak ya, Pak.
Oke, terima kasih. Inilah pemecahan kasus 1 dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya sebagai pengamat dari kasus 1 ini. Ada beberapa catatan, diantaranya mengenai Tirta ini ada 4 ya. Yang pertama mengenai tujuan. Tujuan menyampaikan, coaching itu menyampaikan tujuannya apa tidak. Di sini coach sudah menyampaikan pembuka, terus dilanjut dengan coachingnya juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Jadi antara coach dengan coaching sudah terpadu padan ya, sudah menyampaikan tujuan awal yang akan dibicarakan. Tentang identifikasinya antara coach dan coaching, pertanyaan coach itu sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi, dan coaching memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusinya sudah tergali. Terus coach-nya juga aktif memberikan tanggapan dari umpan balik percakapan yang tadi. Jadi sudah ada identifikasinya. Mengenai rencana aksi, coach-nya juga sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach, dan coach membuat coach memberikan jawaban-jawaban yang spesifik. Mengenai tanggung jawab, coach memberikan membangun komitmen. Jadi memberikan komitmen kepada coach bagaimana tindak lanjutnya supaya coach telah membuat komitmen secara mandiri yang berbasis Tirta. Demikian pengamatan yang telah saya amati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Boleh saya minta waktunya sebentar? Selamat siang, Nani. Boleh, dengan senang hati. Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Terima kasih, Bu. Begini, Bu. Beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Saya merasa diperlakukan tidak adil di satu mata pelajaran. Jadi apa yang Ibu bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan apa yang ingin Nani capai di akhir diskusi kita ini? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini. Baik, masih ada yang lain yang ingin Nani dapatkan? Ibu, saya ingin guru tersebut memperlakukan saya dengan adil, seperti teman-teman yang lainnya. Oh, guru. Iya. Ayo Nani, coba ceritakan apa yang menyebabkan Nani merasa tidak nyaman. Baik, Bu. Pada mata pelajaran itu, guru membuka les privat, dan semua teman-teman saya mengikuti les tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman dengan guru tersebut, karena setiap kali pada jam mata pelajarannya, guru tersebut terus-terusan menyindir saya. Oh, iya, Tan. Terus selain itu, ada lagi yang Nani rasakan? Selain tidak nyaman karena guru tersebut menyindir, saya merasa nilai yang diberikan tidak adil kepada saya. Sedangkan kepada siswa yang mengikuti les tersebut mendapat nilai yang lebih bagus dibandingkan saya.
Oh, berarti sesuai dengan yang Nani ceritakan, Nani itu sedang mengalami dua masalah ya. Yang pertama, tidak merasa nyaman di kelas tersebut karena merasa disindir karena tidak ikut les. Dan yang kedua, Nani merasa tidak adil karena guru tersebut memberi nilai ulangan kepada Nani lebih rendah dibanding dengan anak-anak yang mengikuti les privat pada guru tersebut. Nah, mari kita kaji satu persatu masalah yang Nani hadapi ya. Iya, Bu. Benar sekali. Seperti itu yang saya rasakan. Baik, Bu. Bagaimana kalau masalah yang saya rasakan saat guru menyindir tidak mau mengikuti les privatnya? Baik, ayo kita bahas masalah itu dulu. Coba, Nani ceritakan kepada ibu deh. Kenapa Nani merasa guru tersebut menyindir Nani? Begini, Bu. Biasanya kalau ada siswa yang menjawab pertanyaan guru, guru itu langsung berkata, "Nah, kamu pintar." Seperti itu. Ini kalau mau mengikuti les seperti itu, Bu. Oh, selain itu apakah ada yang lain yang guru itu katakan? Sebenarnya tidak ada lagi, Bu. Hanya itu yang sering dikatakan guru, dan dengan kata-kata itu saya merasa disindir, Bu. Tetapi belum tentu juga ya, Bu, kalau kata-kata itu untuk saya. Iya, baik. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi perasaan kamu itu? Sebelum Hmm, kamu cerita sama ibu nih. saya sudah sempat bertanya kepada beberapa teman, apakah mereka merasa sama seperti yang saya rasakan. Ternyata mereka tidak merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan, karena mereka semua mengikuti les. Oh, terus Nani sudah berusaha apa lagi selain bertanya kepada teman-teman? Tidak ada, Bu. Saya hanya bertanya kepada teman saja, Bu. Oke, apakah Nani sudah pernah menanyakan langsung hal ini kepada guru tersebut tentang masalah yang Nani rasakan ini? Belum pernah, Bu. Saya takut untuk menanyakan langsung kepada guru tersebut. Kenapa Nani takut? Apakah guru tersebut gak baik ya? Tidak, Bu. Guru tersebut sebenarnya baik, bahkan tidak pernah memarahi kami murid-muridnya. Apakah sebaiknya saya membicarakan hal tersebut dengan guru itu ya, Bu? Menurut ibu nih ya, seharusnya begitu Nani. Kamu harus membicarakan itu kepada guru tersebut. Begitu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba membicarakan langsung kepada guru tersebut apa yang saya rasakan selama ini saat jam mata pelajaran nanti. Kalau begitu, Bu, bagaimana dengan masalah penilaian? Saya merasa tidak adil, Bu. Anak-anak yang mengikuti les mendapat nilai yang lebih baik dari saya. Ya, berarti ini kasus yang kedua ya. Kasus yang pertama udah terpecahkan tuh. Nah, kalau boleh ibu Iya. tahu nih, kenapa Nani merasa guru tersebut tidak adil? Ibu kan tahu, saya ini kan selalu juara kelas, dan saya juga merasa bahwa saya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Saya sudah berusaha dan bekerja keras untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, tetapi kenapa nilai saya paling rendah dibanding dengan teman-teman yang mengikuti les? Iya ya, Nani saat ini Nani merasakan masalah ketidakadilan itu. Adakah langkah-langkah yang Nani sudah lakukan? Ibu, sebenarnya saya menduga-duga penyebab nilai saya rendah. Saya menduga karena tidak mengikuti les itu, karena hanya saya yang tidak mengikuti.
Oh, apakah Nani sudah berdiskusi dengan gurumu dan mengkonfirmasi apakah jawaban kamu itu benar dan kamu mendapat ya? Jujur, Bu, saya belum mengkonfirmasi hal itu kepada guru tersebut. Tetapi, Bu, sebelum teman-teman saya mengikuti les privat tersebut, nilai mereka rendah-rendah, Bu. Tetapi setelah mereka mengikuti les tersebut, malah kebalikan. Mereka mendapat nilai yang tinggi, sedangkan saya mendapat nilai yang rendah. Oke, Ibu paham sekarang dengan perasaan kamu. Sekarang, mari kita diskusikan apa peluang solusi yang kira-kira Nani miliki. Kira-kira apa ya, Bu? Apa sebaiknya saya bertemu guru tersebut? Saya juga mengkonfirmasi mengapa nilai saya itu rendah. Nah, bagus. Kenapa kamu tidak lakukan itu, Nani? Nah, saat nanti kamu bertemu guru tersebut, apa yang akan kamu sampaikan kepada guru tersebut? Saya akan menyampaikan bahwa selama ini apakah ingin memperhatikan nilai saya, Bu. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasannya mengapa saya itu mendapat nilai dan ingin mendapat penjelasan dari guru tersebut, Bu. Bagus sekali, Nani. Ayo lakukan itu. Selain itu, apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa layak mendapat nilai tinggi walaupun kamu tidak mengikuti les tersebut? Kira-kira apa kekuatan yang kamu miliki? Begini, Bu, saya itu sedang belajar. Sesampainya di rumah, saya selalu mengulang membaca materi yang diberikan di sekolah, mencatat materi dengan rapi. Selain itu juga, selalu mengerjakan soal-soal latihan, menonton video-video, tutorial hingga ada yang tidak mengerti, saya membuat catatan tersendiri, Bu, sebagai refleksi untuk saya mengetahui apa yang belum saya mengerti. Tetapi, Bu, sejak pandemi ini, orang tua saya kan kehilangan pekerjaan, dan saya mulai berjualan kue di sore hari untuk membantu orang tua saya. Luar biasa. Nani, Ibu bangga dengan kamu. Cara belajar kamu sangat luar biasa. Ibu mau tanya nih, apakah keadaanmu saat ini dengan membantu orang tua berjualan kue itu mempengaruhi belajar kamu, Nani? Iya sih, Bu. Akhir-akhir ini jam belajar saya berkurang. Apakah ini yang menyebabkan saya sudah susah belajar sehingga nilai yang saya dapatkan itu rendah? Nah, Nani, itulah pentingnya kamu mengkonfirmasi ke guru kamu tentang nilaimu yang rendah. Apakah karena kamu tidak mengikuti les, ataukah karena kamu kurang belajar karena terlalu sering membantu orang tua? Bagaimana, Nani? Benar sekali ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya semakin yakin sekarang bertemu dan mengkonfirmasi tentang masalah ini ke guru. Baik, Nani. Sekarang apa yang akan Nani lakukan? Apa ya, Bu? Saya akan tetap bertemu guru tersebut dan mengkonfirmasi masalah ini. Dan saya akan meluangkan waktu saya di malam hari setelah saya membantu orang tua saya, Bu. Nah, Nani, kamu katakan tadi bahwa kamu membantu orang tua kamu di sore hari, kan? Nah, Iya. sekarang bagaimana cara kamu belajar nanti? Saya sangat suka belajar video, Bu. Saya itu lebih paham kalau belajar dengan video. Tetapi setelah orang tua saya kehilangan pekerjaan, saya menjadi kesulitan mendapatkan kuota, Bu. Oke, kita carikan solusi ya. Apakah di sekitar tempat tinggalmu ada hotspot gratis, wifi gratis gitu? Ada, Bu. Rumah saya kan dekat ini,
kantor kelurahan. Nah, Nani, pernahkah kamu mendengar tentang video offline? Video offline, Bu? Oh iya, pernah, Bu. Video offline itu kan yang harus mengunduh saat saya memiliki kuota kan? Dan bisa ditonton saat saya tidak memiliki kuota. Nah, kenapa kamu tidak coba itu? Kan lumayan tuh. Wah, benar sekali, Bu. Ini sangat membantu, Bu. Saya harus mendownload video dari YouTube. Berarti saya harus ke kantor kelurahan dan di sana kan wifi-nya gratis dan saya akan menonton nanti saat berada di rumah. Nah, betul sekali, Nani. Ada juga yang mau Ibu sampaikan. Selain itu, kamu juga sebenarnya bisa mendapatkan video pembelajaran dari rumah belajar milik Kementerian Pendidikan. Nanti Ibu ajarin ya cara mendownload dan cara masuk ke situs tersebut. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, sama-sama. Nani, adakah langkah lain yang dapat kamu lakukan lagi nanti? Begini, Bu. Untuk ikut les, hal itu tidak mungkin, Bu. Karena saya tidak memiliki biaya untuk membayar les. Tetapi saya meminta bantuan untuk ikut les itu bagaimana menjelaskan materinya yang belum saya pahami, biar saya akan menghubungi guru tersebut, Bu. Bagus itu, Nani. Nah, jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan itu, Nani? Jadi saya semakin bersemangat, Bu. Saya akan menemui guru mata pelajaran privat tersebut dan bertanya langsung apakah itu yang mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya mengkonfirmasi jawaban atas tes yang diberikan kepada saya dan saya akan lebih giat belajar lagi. Salah satu caranya dengan mendownload video di kantor kelurahan nanti, karena kantornya dekat dengan rumah saya. Dan nanti saya nontonnya pada saat malam hari. Jika mengalami masalah, bantuan dari Mediatum itu, Bu. Bagus sekali rencanamu, Nani. Ibu sangat suka dengan rencanamu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu, Nani? Boleh main, Bun? Oke, boleh, Bun. Komitmen saya, Bu. Besok saya akan menemui guru tersebut di sekolah. Selain itu, saya akan berlatih lebih giat belajar lagi. Oke, Nani. Ingat ya, besok harus bertemu guru tersebut di sekolah. Karena kadang-kadang suatu masalah ketika dibicarakan akan mendapat solusi. Oh ya, Nani. Siapa yang akan kamu minta untuk membantu menjalankan komitmen kamu itu, Nan? Untuk meminta bantuan. Oh iya, Bu, saya akan meminta bantuan Mediatun, Bu. Nah, itu baik sekali, Nan. Bagus. Wah, saya senang sekali hari ini. Terima kasih, Bu Mega, sudah mengeluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Nani. Mudah-mudahan hasil yang kita peroleh dalam diskusi ini dapat bermanfaat dalam mengatasi ketidaknyamanan yang Nani rasakan ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Nani. Demikianlah Coach untuk memecahkan kasus yang kedua. Terima kasih. Monggo pengamat untuk sekedar memberikan komentarnya.
Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Mega dan Bu Nani. Dari lembar pengamatan saya yang sudah saya tulis ini Bu ya, yang sudah saya tulis. Nah, di sini langkah dalam model Tirtanya yang pertama yaitu adalah tujuan. Tujuan menyampaikan tujuan coachingnya ini yaitu coachnya telah menyampaikan tujuan ini coaching dengan baik Bu ya, menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi. Nah, sedangkan yang identifikasi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan serta umpan balik yang mengarah pada identifikasi coaching. Ini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini oleh COT dapat menggali potensi untuk coaching memunculkan alternatif-alternatif solusi dari permasalahannya, dan juga gaya bahasanya sangat enak didengar dan dipastikan sudah akan nyaman di telinga oleh coachingnya. Oke. Kemudian rencana aksinya. Nah, ini rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi coach ini dalam menyelesaikan permasalahannya, yaitu umpan balik yang disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dari beberapa bahasa solusi yang disampaikan oleh coach dan coachingnya. Nah, dan yang selanjutnya tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab ini memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Oke, ini coachingnya memberikan pertanyaan dan umpan balik dan coaching komitmen yang disampaikan oleh coachingnya. Mungkin itu saja pengamatan dari saya untuk kasus 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kelas C kelompok 3 akan menampilkan praktek coaching model Tirta. Kita simak, ini dia videonya. Jadi coachnya kan? Silakan Pak Kamsin, Bu Mega. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Nani Suryani, akan berperan sebagai coach, dan Pak Kamsin akan berperan sebagai coaching, dan Bu Mega sebagai pengamat. Saya bacakan kasus 3, yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Jadi tujuan pembelajaran ini ada seorang guru curhat ya mengenai permasalahannya, yang dia rasakan, yaitu kasusnya antara teman sejawat, jadi antara guru dan guru di sekolah, dan terjadi percakapan ini di ruang kantor atau pas jam istirahat. Assalamualaikum Bu Nani, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Kamsin, alhamdulillah baik. Mengganggu tidak saya Bu Nani? Tidak Pak Kamsin, ada apa ya? Gini Bu, saya tadi diundang sama kepala sekolah. Kebetulan kemarin itu ada supervisi dari pengawas. Saya ditegur
Karena pada saat pembelajaran itu saya tidak menggunakan buku teks. Memang Bu, pada saat mengajar itu saya tidak menggunakannya karena saya merangkum materi dari semua link dan mungkin Ibu pengawas tersinggung hingga melaporkan kepada kemana? Kepada pimpinan, kepada kepala sekolah. Saya sampai sempat ditegur, Bu. Gimana ya? Terus bagaimana Pak Kamsin perasaannya saat ini? Saya merasa kesal, Bu. Saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran untuk merangkum materi yang sesuai dengan KD, tapi menurut Ibu pengawas itu adalah salah besar katanya, gitu. Jadi maunya Pak Kamsin itu bagaimana? Saya kurang puas, Bu, dengan tanggapan dari pengawas dan kepala sekolah. Seharusnya sih kepala sekolah dan teman-teman itu mendukung saya, bukan malah menyalahkan saya dengan pembelajaran yang saya jalani gitu, Bu. Terus harapan Pak Kamsin bagaimana? Ya, harapan saya sih gini, saya hanya ingin menginginkan bahwa Bapak pengawas itu dan kepala sekolah harusnya memahami ya, bahwa dalam pembelajaran yang sekarang ini kita tidak hanya berdasarkan pada satu sumber, yaitu tidak hanya di buku teks saja, tetapi bisa mengambil dari berbagai sumber lain gitu, Bu, maksud saya, Bu. Apa yang sebaiknya Bapak lakukan? Saya sih hanya ingin membuktikan bahwa apa yang saya lakukan benar dengan melihat hasil belajar dari anak-anak yang meningkat, lalu mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, sambil memperhatikan hasil yang dicapai. Nah, selain itu juga saya juga ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang pencapaian pembelajaran yang saya lakukan dengan berbagai sumber gitu, Bu. Ada lagi Pak yang ingin Bapak lakukan selain itu? Tidak ada lagi sih, Bu. Dari yang telah Bapak ingin lakukan di atas, kira-kira apa pertama yang ingin Bapak buat? Pertama yang saya ingin lakukan ini yang pertama yaitu saya ingin membuktikan, Bu, kepada semua orang bahwa yang saya lakukan ini adalah benar gitu, dengan cara melihat hasil belajar anak-anak. Yang kedua, saya mengkomunikasikan kepada kepala sekolah, kemudian saya mensosialisasikan kepada teman-teman tentang hasil yang saya capai gitu, Bu, maksudnya, Bu. Kapan itu akan Bapak lakukan, Pak? Kemungkinan pada pembelajaran berikutnya, Bu. Di hari Senin ya, tanggal 28 Maret besok nih, 2002 ini. Oke, Pak. Bolehkah saya melihat apakah yang akan Bapak lakukan di minggu-minggu ini? Boleh, Bu, boleh. Kalau begitu, insya Allah kita ketemu minggu besok ya, hari besok Senin besok ini. Oke, Pak? Siap. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu, ya. Oke, sama-sama Pak Kamsin. Oke, Bu. Sekian. Ya, demikian percakapan kami dari kasus 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pengamat untuk menilai atau mengamati hasilnya. Oke, di sini saya sudah menuliskan beberapa catatan untuk kasus 3 ini yang dipecahkan oleh Bu Nani ya. Yang pertama itu lembar observasi proses praktik model Tirta. Yang pertama tujuan. Tujuan itu apakah coach menyampaikan tujuan? Ya, coach menyampaikan pembuka. Coaching dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Yang kedua, identifikasi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Pertanyaan yang terdapat dalam proses coaching tadi itu sifatnya sudah terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching memberikan respon dengan sangat baik dan lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali.
Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Yang ketiga, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Jadi tadi Pak, yang rekan gurunya itu sudah akan mengambil tindakan. Ya kan tadi tindakan, kalau besok Ya. akan mengkomunikasikan lagi kepada kepala sekolah seperti itu. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban lebih spesifik. Dan yang terakhir itu tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen coach secara mandiri, mampu membuat komitmen berbasis tirta. Demikianlah pengamatan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.